Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran. Semoga Bapak sehat selalu dan keluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya di sini akan menjelaskan tentang qiraat ini untuk memenuhi tugas UAS ya, ujian akhir semester. Mudah-mudahan saya mendapatkan apresiasi, mendapatkan nilai yang lebih baik dari Bapak dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran. Lanjut, qiraat itu adalah sebuah mazhab bacaan lafaz-lafaz Al-Quran, baik mengangkut perpindahan huruf maupun perpindahan harokat. Perubahan dialek seperti tahqiq, seperti ismam, seperti imalah, dan lain sebagainya masih banyak. Itu dinisbatkan kepada seorang imam dengan jalur yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi bacaan ini bersumber dari Nabi secara langsung, yang kemudian itu diriwayatkan kepada generasi tabi'in oleh para sahabat sehingga sampai kepada kita. Gitu. Ada beberapa syarat yang diajukan oleh para ulama itu agar sebuah qiraat itu bisa diterima. Di antaranya pertama, qiraat itu harus dengan kaidah bahasa Arab seperti segi kefasihannya. Yang kedua, qiraat itu harus sesuai dengan ras Utsmani. Jika terdapat sedikit perbedaan, qiraat tersebut masih dapat diterima. Gitu. Yang ketiga, qiraat itu harus memiliki sanad yang sahih, memiliki sanad yang mutawatir sampai kepada baginda Nabi, sampai juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini beberapa qiraat ya yang terkenal dan memenuhi persyaratan di atas adalah qiraat 7. Qiraat 7 kalau bahasa Arab qiraat sab'ah. Ya, qiraat sab'ah. Ini qiraat tersebut yaitu salah satunya ada Imam Nafi, ada Imam Asim, ada Imam Ibnu Katsir, ada Imam Ibnu Amr, ada Imam Ibnu Amir, ada Imam Hamzah, kemudian pokoknya ada 7 imam ya, ada Imam Kisai. Terus qiraat Imam 7 ini lebih dikenal dengan nama qiraat mutawatirah. Emang betul. Meskipun demikian, sesungguhnya qiraat Al-Quran sangat banyak sekali, tetapi yang dapat dipakai itu hanyalah yang riwayatnya mutawatir. Iya, yang hanya riwayatnya mutawatir, dalam arti jalurnya itu sangat kuat karena riwayatkan banyak orang yang tidak mungkin bersepakat bohong gitu ya, tidak mungkin. Dan berikut ini beberapa contoh variasi qiraat ya dalam ayat keempat surah Al-Fatihah. Contohnya ya, di dalam surah Al-Fatihah ayat 4, baik yang dapat dipakai maupun yang tidak dapat dipakai karena termasuk ahad, tidak mutawatir atau bahkan sad ya, menyalahi yang lebih kuat gitu. Contoh riwayat contoh qiraat Imam Asim.
Imam Asim itu ya kita yang dipakai oleh di Indonesia, yaitu riwayatnya riwayat Hafiz. Jadi kalian harus tahu, bukan hanya membaca Al-Qur'an doang, bukan hanya membaca Al-Qur'an, tapi di situ harus tahu kita itu belajar membaca Al-Qur'an, tapi ini dari mana nih, dari imam siapa nih pembacaannya. Nah, itu harus ketahui, harus tahu itu kita ini memakai Imam Asim riwayat Hafiz. Seperti biasa di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah ayat 4 itu Maliki Yaumiddin, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Nah, itu tidak ada perubahan, sama sekali. Itu paling ada harus memakai tajwidnya, harus memakai ilmu tajwid. Itu qiraat Asim. Yang kedua ada qiraat Nafi. Qiraat Nafi itu riwayat Waras, sering dipakai oleh para qori, qori'ah internasional ya ini qiraat Nafi ini. Contoh, kalau di dalam surat yang tadi Al-Fatihah ayat 4 itu yang tadinya Imam Asim Maliki Yaumiddin, Imam Nafi mah jadi si alifnya itu dibuang, jadi pendek macanya Maliki Yaumiddin. Nah gitu. Cuman gak itu doang, gak surah Al-Fatihah doang, itu cuma hanya contoh. Dicontohkan lagi kepada surat yang lain boleh, seperti di dalam surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha kalau bacaan qiraat Nafi itu gini ya, contohnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walalakhiratu khairul laka minal ula. Nah, di situ ada imalah, ada tarkik, terus ada nakal. Nah gitu, ada nakal. Yang tadinya kalau yang seperti biasa dibacakan oleh kita, yaitu Imam Asim, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, kalau qiraat Nafi mah bukan seperti yang tadi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, gitu. Itu ada nakalnya, ada imalahnya. Kebanyakan imalah ya kalau qiraat Nafi itu sering dipakai oleh para qori'ah ya itu. Nah, jadi kedua qiraat di atas ini adalah mutawatirah dan dipakai oleh umat Islam sekarang dalam bacaan mereka. Nah, sedangkan qiraat yang tidak dipakai karena riwayatnya ahad atau syad. Ini contohnya diriwayatkan dari Aisyah dari Aisyah bin Abi Waqqas itu contoh dari tadi ya, surah Al-Fatihah ayat 4, Maliku Yaumiddin. Nah, jadi yang pertama dibuang alif, yang kedua perubahannya di haraf kaf itu diganti sama dhammah, sama PS, Maliku Yaumiddin. Nah, jadi yang tadi kalau riwayat Asim yang dipakai oleh kita Maliki Yaumiddin, kalau diriwayatkan di Aisyah Sa'ad bin Abi Waqqas, ini qiraat yang tidak terpakai karena riwayatnya syad. Jadi bacanya itu Maliku Yaumiddin. Nah, Maliku Yaumiddin. Nah, gitu. Kemudian ada lagi yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Kalau menurut Anas bin Malik itu
bacaannya Malika Yaumiddin. Malika Yaumiddin. Jadi perubahannya itu ada dua. Yang pertama menghilangkan, dibuang alifnya. Yang kedua kafnya berubah jadi fathah. Fathah. Jadi Malika Yaumiddin. Malika Yaumiddin. Nah gitu. Ini semuanya qiraat-qiraat yang tidak terpakai karena riwayatnya syad, itu ada 12. Ada 12 variannya. Yang pertama tadi kan Maliku Yaumiddin. Yang kedua ada Malika Yaumiddin. Ada dhammah, ada fathah yang berubahnya. Maliku Yaumiddin, Malika Yaumiddin. Kemudian ada juga yang ditanwinkan kafnya. Malikun Yaumiddin. Itu berarti hukumnya idgham. Malikui Yaumiddin. Malikui Yaumiddin. Itu diriwayatkan oleh siapa ya, saya lupa. Itu semuanya pokoknya ada 12 varian. Ya gitu. Kemudian ini ya, kita ketika mengaji Al-Quran itu bukan sekedar membaca doang, tapi kan di situ ada hukum-hukumnya. Ada hukum-hukumnya, ada kan ada hukum idhar, ada hukum idgham, ada hukum iqlab, dan juga ada hukum ikhfa. Kemudian banyak lagi, ada mad, ada mimpai, ada mim mati, kemudian mad tabi'i. Mad itu banyak, ada mad tabi'i, ada mad far'i, ada mad surah tawilah, ada mad lazim harfi musaqqal, ada mad jaiz mufasil, banyak. Ini harus wajib kita tahu, bukan sekedar membaca doang, bukan sekedar membaca Al-Quran doang, tapi di situ ada hukum-hukumannya. Ada hukum-hukumannya seperti di lafaz Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Nah, itu memakai hukum-hukum. Kalau tidak memakai hukum-hukum, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu pembacaan yang salah. Itu panjang pendeknya harus harus sesuai. Misalkan ini harus 6 harakat, baca 6 harakat. Kemudian ini ada yang membaca salah, membaca yang tadinya harus dibaca 6 harakat dibaca 2 harakat, itu salah. Bukan hanya sekedar baca doang, tapi harus dengan ilmunya, dengan ilmu tajwidnya. Banyak kitab-kitab Al-Quran, ada Fathul Atfal, ada kitab Jajariyah, ada kitab apa itu yang besar-besar. Pokoknya banyak. Kemudian di dalam Al-Quran itu ada makhraj apa itu, ada huruf hijaiyahnya itu ada 28. Di 28 itu semuanya ada 17 makhraj. 17 makhraj menurut Imam Syekh Khalil, kalau gak salah. Menurut Imam Syekh Khalil kalau gak salah, kita itu memakai ini 17 makhraj. Ada makhraj jauf, ada makhraj tarfil lisan, ada makhraj wastil halqi, adnal halqi, kemudian ada makhraj khaisum, ada makhraj tarfil lisan wa tarfil sanan ulia. Semuanya ada 17. Ya, semuanya ada 17. Itu perlu kita tahu ya, wajib. Bukan hanya sekedar membaca doang, tapi di situ ada hukum-hukumannya. Ya, segitu dari saya. Tidak tersampaikan begitu jelas, tidak begitu tidak panjang lebar gitu ya.
Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata per kata ya. Mudah-mudahan Bapak dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran ada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.